Motivasi hidup kita setiap kali lihat orang banyak, apa yang muncul? Itu penting. Selama saudara dan saya bertanya pada diri sendiri ketika lihat orang banyak itu. Saya tuh kalau di Jakarta, di kota-kota besar lihat tukang parkir, hati saya sedih sekali. Saya harus buat sesuatu untuk mereka. Lihat orang banyak. Maka itu jangan cuma hobi khotbah, saudara. Tahu ada banyak abatan punya hobi khotbah? Banyak. Jadi hari itu Simon mengundang Yesus. Tuhan Yesus nyanggupi. Nah ini yang hebat. Dia mau bukan karena dia mau makan gratis. Ada berita dari surga. Kamu mesti mau undangan itu karena ada seorang yang perlu kamu hari ini. Perempuan itu. Nah saudara bayangkan. Di dalam ayat itu dikatakan dan di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Bukan terkenal baiknya karena berbuat dosa, karena berdosa. Nah sekarang mari kita bayangkan. Kira-kira dia perlu waktu berapa lama untuk memutuskan masuk tidak, masuk tidak. Betul tidak? Kenapa dia harus pikir lama sekali masuk atau tidak? Ayo jawab, kenapa? Karena jelas penatua Simon akan ngusir dia. Loh betul nggak? Kalau dia masuk diusir ini orang. Hei siapa kamu? Jadi saya itu bayangkan begini. Di depan. Jangan lihat Pak Simon. Jangan lihat sana. Sekarang ini kok. Loh memang namanya Simon orang Farisi itu. Sudah ini kok bingung. Jadi ayo kita bayangkan. Di depan rumah penatua Simon itu. Sambil bawa botol minyak wangi itu. Dia itu mondar-mandir, aku masuk atau tidak, aku masuk atau tidak. Mondar-mandir terus. Lukas 7 ayat berapa? 31, 36. Mondar-mandir masuk atau tidak, masuk atau tidak. Bersyukur saya tuh cari siapa sih perempuan ini. Terus masuk dia dekat, terserah pokoknya aku masuk, aku mau jumpa Yesus. Tanpa ngomong ABC, tanpa babi bu, nangis, betul nangis. Sampai basah kaki Yesus. Dia buka kundinya. Dia seka yang basah dengan rambutnya. Bayangkan. Terus dia tuangi minyak. Nah terus ada kalimat bagus. Simon berkata dalam hati. Sama seperti para penatua di Lukas 15 itu. Berkata dalam hati. Mereka cuma gerutu. Masa dia nggak tahu siapa perempuan yang menjamah dia? Dalam hati ini, dalam hati loh saudara. Bayangkan. Jadi bukan bergumam. Enggak begitu, dalam hati. Dikira Tuhan Yesus enggak dengar. Saya punya istilah. Belajar firman Tuhan. Jangan lagi dalam hati. Maaf ya, jangan tersinggung. Sebelum kita kentut. Pas mau kentut. Belum kentut. Dia sudah tahu. Katakan amin. Loh betul tidak? Itu Tuhan kita. Nah apalagi ini cuma ngomong dalam hati. Dengar. Ya cuma dalam hati. Dikira gak dengar. Terus Tuhan Yesus panggil Simon. Simon sini aku mau ngomong dengan kamu. Nah masih ingat apa yang dibicarakan? Aku mau tanya kepada kamu. Kalau ada dua orang. Satu utangnya 50 miliar, saya buat uang rupiah sekarang ya. Yang satu cuma 500.000. Dua-dua nggak bisa bayar. Datang ke rentenir yang punya uang itu. Dan dibebaskan dua-duanya. Menurut kamu Simon, mana yang jauh lebih berterima kasih? Iya pas yang 50 miliar dong. Nah, itu yang dia buat untuk aku. Aku datang, kamu nggak cuci kaki. Tradisi orang Yahudi, saudara. Di semua pintu rumah harus ada tempayan isi air dan ada bangku kecil. Karena jalan belum aspal, jadi debu. Kalau masuk rumah orang, aturannya harus cuci kaki dulu supaya rumah tidak kotor. Nah, kalau tamunya terhormat, maka yang punya rumah duduk di pintu, lalu kaki tamu di kursi kecil itu ditumpangkan. Dan yang punya rumah harus siram. Kaki itu yang cuci itu yang punya rumah. Masih ingat Yohanes 2
6 tempayan tempat pembasuhan kaki. Nah itu yang dipakai. Kan kotor seharusnya. Kamu nggak cuci kaki ke waktu aku datang. Karena panas, udara, debu, maka di semua rumah sudah minyak zaitun untuk mengoles kepala supaya nggak terbakar matahari. Kamu nggak meminyaki aku, tapi perempuan ini. Karena hutangnya yang besar itu dibebaskan. Dan ini terima kasihnya. Saudara, saya mau katakan ini sebagai penatua dan hamba Tuhan. Jahat kita kalau kita tidak pernah menangisi orang-orang berdosa di tetangga-tetangga kita. Lagi sekali, sebuah kejahatan bagi seorang penatua dan hamba Tuhan kalau hatinya tidak pernah punya belas kasihan kepada orang-orang berdosa yang ada di sekitar kita. Kenapa? Yesus saja berbuat seperti itu. Nah, saya tuh coba cari siapa sih kira-kira perempuan ini, sebab Lukas tidak menunjukkan. Tapi dalam diskusi semua kita percaya dia adalah perempuan yang di Yohanes pasal 8. Ketika ketangkap basah berbuat zina. Saudara dengar ya, masih ingat kisah itu? Kalau kita ingat kisah itu, Yesus cuma cukup satu kata, lempar. Jawab. Begitu keluar kata lempar dari mulut Yesus, mati ini perempuan. Ya tahu kan pagi itu dia dijebak. Menurut hukum Musa, rajam batu. Bukan rajam biapong. Lain itu. Rajam batu. Dilempar bakpao masih enak. Itu menurut hukum Musa. Menurut kamu bagaimana? Orang ajar betul pertanyaan itu. Karena dua-dua salah bukan? Kalau Yesus berkata rajam, katanya datang dengan kasih, kau bunuh orang, salah juga. Bebaskan dia, kamu juga berzina jangan-jangan, salah semua. Tapi hikmat itu luar biasa. Siapa yang merasa tidak berdosa, lempari dulu. Lalu dia tunduk, melukisi tanah bersama perempuan itu dia tunduk. Sampai sepi. Ketika Yesus sadar tidak ada orang lain, tinggal berdua, dia tanya, kemana mereka semua? Pergi, Guru. Aku juga nggak menghukum kamu. Kalau perempuan itu adalah kita, saudara bisa bayangkan, sudah tinggal mati satu kata saja. Jadi ketika dia mendengar aku pun nggak menghukum kamu, kan dia lebih syok lagi. Lalu aku ini diapakan? Karena dia masih kaget. Belum sempat mikir macam-macam, Yesus sudah pergi. Nah, dia itu belum sempat berterima kasih. Setelah dia sadar, sudah jauh Yesusnya kemana dia tidak tahu. Nah, rupanya sejak hari itu dia tuh cari di mana Yesus ini, di mana. Dalam pancariannya itu surga lihat. Dan hari itu Yesus diundang ke rumah Simon, yang kebetulan satu kota dengan perempuan itu. Nah, ini ceritanya. Surga memberitahu. Dari mana saya bisa menghubungkan? Coba saudara lihat Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. Ada hal menarik juga. Sambil saudara lihat ayat itu, saya mau tanya kepada saudara. Baca baik-baik 4 Injil. Dengar. 10 jari kita, ada yang tidak normal, ada yang 12. Ya, saya bilang 10 aja yang normal. 10 jari kita itu masih lebih untuk menghitung. Dengar ini baik-baik. Selama Yesus hidup, kegiatan di dalam rumah ibadah itu nggak sampai 10 kali. Lihat 4 Injil. Sedikit sekali disebutkan dia punya aktivitas di sinagog atau di bait suci. Berarti 99,90 sekian persen kegiatan dan aktivitas Yesus di luar sistem agama. Maka itu betapa jahatnya kita kalau menyebut penatua dan hamba Tuhan. Sibuknya cuma di ibadah saja. Yesus saja di luar itu semua. Maka itu semua diskusi tadi nggak ada gunanya, maaf. Kalau kita nggak ngurus orang-orang berdosa itu.
Itu kejahatan buat pangkat penatua dan hamba Tuhan.